Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Ustadz Sumarno beserta keluarga besarnya, dan yang saya hormati kepada ayahanda beliau Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf, yang saya hormati Bapak Ketua RW 15 Bapak Satrianto, yang saya hormati Ketua Masjid di Kamal Mestok Pak Ustadz Ahmad Jainuri, yang saya hormati Jami'ul Asatid wal Asatidah bihadil majlis, yang saya hormati para hujaj, yang saya hormati Bapak Ketua RT 010 Bapak Supriyono, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bin sepuh, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bihadal majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah dan yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani dan juga rohani. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luangnya waktu. Alhamdulillah, dengan izin dan iradahnya Allah, dengan taufik dan hidayahnya, kita bisa menepati undangan Sahibul Bait Bapak Ustadz Sumarno sekeluarga dalam rangka Walimatus Sabar. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyampaikan kepada kekasih kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ikut bersyukur kepada Allah bahwasannya saudara kita Bapak Ustadz Sumarno beserta istri insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita semuanya, dengan wasilah keluarganya, semoga Bapak Ustadz Sumarno beserta istri selama proses ibadah umrohnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Bapak Ustadz Sumarno selama melaksanakan ibadah umroh, baik ketika ingin mencium Hajar Aswad, ketika di Multazam, ketika di Hijr Ismail, ketika di Rukun Yamani, ketika di Maqam Ibrahim, dan ketika di Raudhah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada amanah dari Sahibul Bait, mohon keriduan keikhlasannya untuk mendoakan siapa ini? Untuk Bapak Muhammad Zain yang sedang sakit. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan dari penyakitnya. Allahumma ya shifa la shifa'a illa shifa'uka, isfa Bapak Muhammad Zain min maradihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit ingin memberikan pesan-pesan ataupun bekal untuk Bapak Ustadz Sumarno beserta istri yang akan melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah ini merupakan ibadah, maka ada rukunnya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan ibadah umrah saja. Ibadah umroh rukunnya ada 3. Ini yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah al-ihramu, yaitu menyandangkan ihram. Yang kedua wa-tawafu, tawaf. Yang ketiga adalah wa-sa'yu, yaitu sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Yang keempat adalah tahallul, baru tartib. Nah, di sini yang pertama adalah al-ihramu, yaitu menyandang ihram. Dan alhamdulillah informasinya bahwasanya Ustadz Sumarno ini di Mekah dulu. Kalau di Mekah dulu berarti ini ibadah umroh dulu. Kalau berangkat di sini pesawat jam 5, berarti kalau tidak transit ya sekitar jam 12 malam waktu Jeddah. Ya. Kalau tidak transit, mungkin kalau transit ya antara jam 2 malam mungkin waktu Jeddah. Ya. Mudah-mudahan nanti mikotnya nggak di pesawat. Sebab kalau mikotnya di pesawat agak berabe karena di WC. Ya. Semoga mikotnya nanti di bandara di Jeddah. Ya. Nah, nanti kalau sudah mikot di situ menyandang ihram, sudah nawaitu al-ihrama li umratin, saya niat menyandang ihram karena untuk umroh, itu hukum larangan sudah mulai berlaku. Ustaz mana ya? Kalau sudah menyandang kain ihram, maka hukum larangan sudah mulai berlaku. Sedangkan ketika kita mikot di Jeddah, perjalanan dari Jeddah ke kota Mekah itu 2 jam. Ya, 2 jam perjalanan itu. Dan hati-hati selama dalam perjalanan sudah menyandang kain ihram, itu harus dijaga. Karena mungkin di situ pun akan ke hotel dulu. Ya, pasti akan ke hotel dulu. Ya. Di sini larangan ketika orang sudah menyandang kain ihram itu ada 10. Ya. Yang pertama lubsul muhid, tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang ada jahitannya. Ya. Ini buat laki-laki. Kalau buat ibu mungkin mukena lah ya. Kalau buat bapak-bapak itu ada 2 lembar kain ihram. Dan kain ihram ini awas, udah lebar gede lagi. Harus pakai sabuk Ustaz ya, takut merosot. Takut merosot. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya. Jadi kalau buat bapak-bapak mah, mohon maaf, sempak pun tidak boleh. Iya ibu, mohon maaf ini. Ya, nggak boleh, karena itu ada jahitannya. Ya. Tuh hati-hati. Yang kedua, tutup kepala. Kopiah ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau untuk perempuan, tutup muka,
ditutup mukanya secara keseluruhan, itu nggak boleh. Ketika sudah menyandangkan ihram, ini hati-hati. Yang ketiga, tidak boleh menyisir rambut. Ya. Yang keempat, tidak boleh halqus sya'ri, ya, menyukur rambut. Yang kelima, takliful adfar, tidak boleh motong kuku. Yang keenam, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, ini hati-hati nih. Yang wangi-wangian ini hati-hati. Yang dikhawatirkan ini, mohon maaf ibu ya, karena proses mikot di Jeddah perjalanan 2 jam, belum pembagian hotel, kamar, ya. Setelah pembagian kamar biasanya langsung umroh. Nah, jangan sampai selama prosesi kain ihram sudah nyandang, hati-hati nih ibu-ibu ya. Jangan sampai ini, mohon maaf ini, waduh saya ini kan mau ke Masjidil Haram, saya mau umroh, saya mau tawaf, saya mau sa'i, saya mau ketemu Ka'bah, saya mau melihat Ka'bah. Bedakan dulu, lipstikan dulu, ya, nggak boleh. Jadi selama masih menyandang ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian, ya, minyak wangi, parfum yang wangi, termasuk odol, sabun, ya, termasuk tolak angin itu, permen relaksa itu, ya, minyak kayu putih, ya, yang wangi-wangi semua nggak boleh. Udah biarin, muka mau kusam mau kucel biarin lah, ya, karena ibu belum tidur soalnya, ya, apalagi kalau tibanya sampai sore jam 2 waktu jeda, ya, itu udah pasti proses umroh dulu langsung. Nah, jadi hati-hati tuh, ya, sebab kalau itu dilanggar semuanya kena dam, ada dendaan. Kemudian waqas suicide, tidak boleh membunuh binatang, ya. Kemudian berikutnya akdu nikah tidak boleh, wal waqfu tidak boleh hubungan suami istri lagi menyandang ihram. Yang terakhir al mubasyarah bima dunal farji, bersenang-senang dengan istrinya, ya. Tidak hubungan ini mah, bersenang-senang saja seperti kalamsin wa qubulatin bisahwatin, ya, berpelukan, berciuman begitu yang mengundang syahwat sedang menyandang ihram, itu nggak boleh, ya. Nah, itu 10 larangan ketika menyandang ihram, ya, sebab kalau dilanggar nanti kena dam kita. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah tawaf, ya. Tawaf apa, mubeng, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad wa syurutut tawafi, sedangkan syarat tawaf yang pertama adalah toharatun, harus suci, ya, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Jadi kalau tawaf mah harus punya wudu, berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i mah tidak punya wudu nggak apa-apa, tapi sunnahnya harus punya wudu. Jadi kalau lagi tawaf harus dalam keadaan suci, punya wudu. Kalau Ustadz Sumarno baru 2 kali putaran batal, ya langsung lapor ke mutawif, jangan diam aja. Nanti akan dibimbing sama mutawif ke tempat wudu, ya. Dan selama tawaf 7 putaran itu diselesaikan 7 kali sampai selesai, ya. Sebab banyak kejadian baru 2 putaran malah keluar ke Hajar Aswad, batal tawafnya, ya. Jadi selesaikan dulu tuh 7 putaran. Nah, ketika tawaf, karena di sini dalam keadaan suci, punya wudu, ini selama di Mekah ini 4 madhab dipakai, silakan, ya. Nanti Ustadz Sumarno musenggolan sama nenek-nenek gak batal, ya, sama ibu-ibu yang single juga yang masih gak batal pokoknya, ya. Pokoknya selama ibadah umroh atau haji 4 madhab kita pakai semuanya. Berbeda ketika kita di Indonesia. Jadi di sono mah senggolan sama perempuan gak batal,
Ya, jadi Bapak kalau ingin nggak batal ya haji atau umroh, tuh silakan. Yang membatalkan cuma dua, satu kentut, ya, kedua adalah keluar darah, itu batal. Jadi senggolan nggak batal. Ya kalau senggolan batal nanti tawafnya batal terus. Kapan selesainya? Sedangkan tawaf juga berjubel-jubel, ya. Apalagi orang-orang kulit hitam, ya, nggak ada sopan santunnya. Kalau lewat main terobos aja udah, main tabrak aja udah. Ya. Yang kedua wasutru orotin, dan juga menutup aurat, ya, menutup aurat. Yang ketiga wa ibtida'u bil hajari aswadi, dan dimulai di hajar aswad. Kalau ini insya Allah sudah dibimbing, ya, oleh mutawib. Jadi mulai setarnya itu adalah di hajar aswad. Kemudian wa muhadatuhu bi kulli badanihi wa ja'lul baiti an yasarihi. Posisinya badan menghadap kepada Ka'bah, bagian bahu kiri selalu menghadap ke Ka'bah. Paham ini? Nah mulai kan begini nih, ini bahu kiri nih, ini selalu muter tuh posisinya menghadap Ka'bah terus. Ini bahu kiri nih, mulai dari hajar aswad, dari ujung sini, posisi muter ke sana nih, muter, ya, itu posisi bahu kiri itu selalu ke Ka'bah menghadapnya, ya, itu selama tawaf. Nah itu syarat ketika kita tawaf, ya. Selesaikan tuh nanti 7 putaran, selesai nanti baru sholat sunat tawaf, ya. Sholat sunat tawaf, nanti silakan sujud syukur dan berdoa di situ. Ya, ini saya bicaranya rukun dulu lah, belum ke yang lain-lain, belum ke fadilah. Ya. Nah nanti kalau sudah tawaf selesai, baru kita sa'i. Ya, udah sholat selesai, kemudian kita sa'i. Nah sa'i dari Safa ke Marwah itu dihitung 1, dari Marwah ke Safa sudah dihitung 2, nanti terakhirnya di Marwah. Nah nanti kalau sudah terakhir di Marwah udah 7 kali, baru di situ tahallul, ya, potong rambut lah, potong rambut, itu syarat, ya. Kalau sudah tahallul, Ustaz Marno, itu umroh udah selesai, ya, umroh udah selesai, walaupun masih menyandang kain ihram, itu larangan sudah tidak berlaku, udah gak berlaku, ya, karena udah selesai. Umpama nih karena udah selesai, kita belum ke hotel. Contoh kayak tadi, umrohnya umpama jam 2, kan selesai menjelang subuh, sehingga Ustaz Sumarno nggak pulang ke hotel karena mau menunggu waktu subuh. Ya di situ posisi masih menjandang kain ihram, itu walaupun menyandang kain ihram, larangan tidak berlaku karena umrohnya udah selesai. Ya, nanti kalau kembali ke hotel udah mungkin pakai pakaian bebas. Ya, nanti umpama berikutnya ada umroh yang kedua, hukum sama masih berlaku. Ya, biasanya kalau umroh yang kedua keluar dulu ke kota Mekah. Ya, umumnya rata-rata di Jirona, di Tanim juga boleh. Ya. Nah itu, nah sa'i ketika udah selesai di situ, ya, berarti udah selesai ini. Informasinya di sini 2 kali umroh. Ya, kalau ingin umroh ketiga kali, kalau ada waktu luang, mungkin umrohnya pribadi Pak. Umroh pribadi kalau bisa rombongan. Ya, kalau ada orang 5, minta tolong sama mutawib, Mas, tolong saya ingin umroh pribadi, nih berlima, tolong bimbing saya. Nanti kita kasih tanda terima kasih lah. Ya. Sebab kalau tanpa bimbingan mutawib kita bingung, sebab kita mikotnya harus keluar kota Mekah dulu. Ya, informasinya taksi paling 90.000, bagi 5 orang. Ya, silakan mikot tuh di situ. Setelah mikot kembali lagi ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, minta dibimbing sama mutawib. Berarti itu nanti umrohnya 3 kali, dapat tambahan umroh. Tapi pribadi kita ngasih tanda terima kasih sama mutawib. So kalau travel 2 kali tadi,
ya manfaatkan, nggak apa-apa kalau emang bawa bekal, ya nanti terserah apa buat pribadi, apa buat badal, semua orang tua yang sudah meninggal begitu, itu silahkan. Ya, yang jelas saya nitip pesan, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk ibadah di Masjidil Haram ketika ada di Mekah. Ya, jangan sampai sholat di hotel. Ya, sholatlah di Masjidil Haram. Sebab apa? 2 rakaat di Masjidil Haram, 2 rakaat di Masjid Nabawi itu nilainya bandingannya 1000 rakaat di Al-Wusta. Coba di sana 2 rakaat bandingannya 1000 rakaat di Al-Wusta. Makanya sayang kalau sholatnya di hotel. Ya. Belum nanti di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba dengan syarat dari hotel kita punya wudu, kemudian sholat sunnah itu 2 rakaat sama aja pahalanya umroh 1 kali. Itu di Masjid Kuba. Ya. Syaratnya tadi awas, di hotel sudah punya wudu. Ya, sudah punya wudu. Nanti silakan di Masjid Kuba itu sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau emang pagi, siang silakan. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah taubat silakan. Sebab 2 rakaat sholat sunnah di situ laksana ibadah umrah 1 kali. Ya, Masjid Kuba ini sejarah Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah transit tuh di Kampung Kuba. Ya, berhenti istilah di Kampung Kuba. Sebelum baginda Rasul melanjutkan ke kota Madinah, dimohon sama penduduk Kuba untuk mendirikan masjid. Ya, didirikan oleh baginda Rasul, masjid tersebut sampai sekarang dinamakan Masjid Kuba. Ya, itu selalu dikunjungi oleh ibadah umroh dan haji. Ya, sebab nilai pahalanya luar biasa. Nah, jadi sekali lagi manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Nah, di sini mungkin saya bicara fadilah. Bicara fadilah dulu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, man tafa haula baitillah sab'an biyaumin so'ibin syadidil hari hasiran an ra'sihi wastalamal hajar al aswad bi kulli tubatin min ghairi ayatiyah ahadan wa qalla kalamuhu illa min dzikrillah kutiba lahu bi kulli qadamin yarba'una sabu ala bi hasanatin. Yang artinya man siapa orangnya tawaf, ya, muter-muter lah haula baitillah di sekeliling Ka'bah sab'an 7 kali putaran biyomin so'ibin umpama di hari yang sangat panas Pak, saya maknanya itu kemarau, syadidil har yang sangat panas, hasiran dalam keadaan posisi terbuka anroksihi kepalanya. Ketika kita tawaf tuh muter-muter di Ka'bah, ya, tahu sekarang cuacanya apa ini? Pak Haji Budi kemarin barusan tuh dingin, ya. Nah, dengan kepala terbuka, kemudian wassalama bisa mencium al-hajar al-aswad, hajar aswad, ya, bisa mencium hajar aswad. Dan juga min ghairi ayatiyah, dengan tanpa menyakiti ahadan seseorang. Ya, yang dimaksud dengan kata-kata tidak menyakiti seseorang, karena begini, hajar aswad itu semuanya rebutan. Orang-orang semuanya berjubel-jubel ingin hajar aswad. Ya. Nah, jangan sampai ketika di situ kita menyakiti seseorang. Pesan saya kepada Ustaz Sumarno, lebih baik perbanyak doa di situ mah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, ketika mau hajar aswad. Ya, mau berangkat dari hotel, silakan punya wudu berdoa. Ya Allah, berilah kemudahan kepada saya ingin mencium hajar aswad. Nah, nanti selama di hajar aswad, ya, kita berusaha. Jangan sampai ada suudon kepada Allah atau juga waduh, bisa enggak ini? Itu udah ragu-ragu, alamat gak bisa. Kita harus aku yakin di sana. Ya, saya kasih tahu, jangan di arah depan, Pak Ustaz.
Jangan di arah depan. Kalau di arah depan nanti tabrakan sama yang udah selesai. Ambil arah kanan, lewat pinggir Ka'bah. Insya Allah di situ lebih mudah. Ya, jadi boleh dari arahnya arah multajam, lewat itu tuh besi pegangan tuh. Kalau lewat situ insya Allah lebih gampang dibandingkan dari arah depan, itu nanti kebanyakan tabrakan. Ya, nah nanti di situ silakan jangan sampai menyakiti seseorang, baik ucapan ya, ataupun secara fisik. Tuh, kalau kita bisa mencium Hajar Aswad ya, tanpa menyakiti, wa qalla kalamuhu, dan juga sedikit berbicara, illa min dzikrillah, kecuali hanya berzikir kepada Allah, kutiba, maka dicatatlah bagi orang tersebut bikulli qadamin, setiap langkahnya sabu alfi hasanatin, 70.000 kebaikan setiap satu langkahnya ya. Dan juga bisa menghapus sabu alfi sayiatin, 70.000 kejelekan. Wa rufi'alahu sabu alfi darajatin, dan diangkat 70.000 derajat. Ya, itu hikmah fadilah daripada tawaf. Nah, fadilah Hajar Aswad, annal Hajar Aswad, sesungguhnya Hajar Aswad yashhadu, itu nanti akan menjadi saksi, liman, bagi orang istalamahu, yang bisa menyentuhnya ya, waktu bulatan, dan juga yang bisa menciumnya, min ahli dunia, ketika kita dalam dunia. Tuh, makanya kenapa di situ Hajar Aswad rebutan, sebab Hajar Aswad itu nanti akan menjadi saksi nanti di akhirat. Tidak hanya sekedar saksi, wa annahu sabiqu musabihin, itu Hajar Aswad yang akan memberikan syafaat dan diterima syafaatnya. Ya, itu Hajar Aswad. Itu fadilah Hajar Aswad. Kemudian riwayat melangkan, an-nadru ilal ka'bati ibadatun, wan nadru, adapun melihat ilal ka'bati, terhadap Ka'bah, ibadatun, itu ibadah. Waman, dan siapa orangnya nadoro, melihat ilal baiti, kepada Ka'bah, imanan, secara iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, gufira, maka diampunilah bagi orang tersebut mak dosa taqaddama, yang terdahulu, min dan bihi. Jadi sholat itu hanya sekadar memandang ya, hanya sekadar memandang Ka'bah saja udah nilainya ibadah. Makanya kalau di Mekah minimalnya setengah jam sebelum waktu sholat harus sudah berangkat dari hotel ya. Sebab kalau adzan baru berangkat kayak di sini ya kan, ini adzan baru berangkat, di sana sudah ada kebagian, paling di jalan ya, bukan halaman lagi, di jalan nanti. Kalau setengah jam sebelum waktunya atau 1 jam sebelum waktunya, insya Allah kita sholatnya akan ada di halaman Ka'bah ya. Sebab pertama kita masuk pintu Ka'bah itu sudah lantai 2. Kalau ingin ke halaman Ka'bah kita ke kiri sedikit baru turun, baru itu nanti halaman Ka'bah. Itu diusahakan seperti Ustaz Marno ya. So kalau malam rata-rata itu waktunya bebas. Kalau siang kegiatan travel biasanya. Itu begitu. Sehingga wahusyiro, dan juga akan dikumpulkan yaumal kiamatin, dari kiamat, minal aminin, kita digolongkan orang-orang yang selamat. Ya, itu hanya memandang Ka'bah. Makanya banyak orang-orang yang itikaf di sana ya, hanya sekedar sambil memandang Ka'bah, berzikir, dan juga baca Quran. Pesan saya, Ustaz Sumarno, silakan nanti wakaf Al-Quran ya. Di Mekah wakaf Al-Quran, di Madinah pun wakaf Al-Quran 1 ya. Mau 2 boleh, buat sahabat, buat bapak boleh ya. Tapi jangan beli sendiri, titipkan sama mutawib, sebab di sana mushafnya itu khusus kalau yang di Mekah ya. Tidak boleh sembarang percetakan mushaf ya. Jangan beli yang di pinggir jalan, titipan aja. Dulu saya 200.000 satunya ya. Sebab apa di situ kita wakaf Al-Quran, insya Allah itu kan selalu dibaca oleh jamaah umroh. Kita tinggalkan di sana, biarkan ya, tutup wakaf. Dan selanjutnya masalah fadilah
tempat-tempat, ya. Singkat aja. Ya. Di sini kita Irsyadul Ibad ma'alal wajil ardi, tidak ada di permukaan bumi ini baldatun, sebuah negara yustajabu yang diijabah biha, di dalam negara tersebut ad-du'a'u, doanya bi khamsati asyara modian, ada 15 tempat illa makata, kecuali kota Mekah. Awaluha, ini tempat mustajabah. Yang pertama Jawabul Ka'bati, di dalam Ka'bah. Ini kayaknya kita masih susah, ya, dalam Ka'bah kita susah. Wa du'a'u biha, berdoa di dalam Ka'bah, ya, mustajabun, itu mustajabah. Kedua, wa du'a'u, dan juga berdoa indal hijr aswadi, di Hajar Aswad, mustajabun, itu mustajabah. Jadi silakan Ustaz Parno ketika mencium Hajar Aswad baca istighfar 3 kali, nanti silakan memohon ampunan kepada Allah, ya. Insyaallah mudah-mudahan berikan kemudahan, ya. Wa du'a'u, dan berdoa di rukni yamani, dan juga berdoa di rukun yamani mustajabun, itu mustajabah. Kemudian wa du'a'u, dan juga doa lagi tahtal mizab, di bawah pancoran emas, ya, itu adanya di Hijr Ismail. Ya, walaupun sekarang informasinya udah diatur, Bu, Bapak katanya kalau dulu kan bebas, sekarang mah katanya bapak-bapak dulu sekian menit ganti, ibu-ibu sekian menit. Informasinya seperti itu kalau sekarang, ya. Dan insya Allah hanya di Hijr Ismail Ustaz Sumarno kita bisa memeluk Ka'bah, ya. Ketika memeluk Ka'bah silakan berdoa di situ, ya. Saya yakin ketika memeluk Ka'bah akan menangis, ya. Wa du'a'u, dan juga doa lagi bil hijri, yaitu di Hijr Ismail. Silakan Hijr Ismail juga berdoa, mustajabun, itu mustajabah. Wa du'a'u, dan juga berdoa lagi bil multazam, yaitu multazam pintu Ka'bah, mustajabun, itu mustajabah, ya. Silakan tuh pegang pintu Ka'bah, mau gantungan boleh, silakan, ya, sambil berdoa di situ. Wa du'a'u, dan juga doa lagi khalfal maqam, yaitu di maqam Ibrahim, mustajabun, mustajabah. Tapak tilas, ya, bukan makam, awas. Maqam itu tapak tilas Kanjeng Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya, di situ maqamnya, tempat tinggalnya. Silakan, tapi itu lokasinya lokasi tawaf, itu takut ketabrak nanti. Wa du'a'u, dan juga doa lagi indah biri Zamzam, di sumur Zamzam, mustajabun, itu mustajabah. Wa du'a'u, dan juga berdoa lagi ala sofa, di sofa, mustajabun, itu mustajabah. Silakan ketika musa'i di sofa itu berdoa. Wa du'a'u, dan juga berdoa lagi alal marwati, di marwah, terakhir di situ tuh, ya. Silakan berdoa di situ, mustajabun, itu semuanya mustajabah. Wa du'a'u, dan juga berdoa lagi bil mauqifi, yaitu di padang Arafah. Ini bagi yang haji, yang umroh pun bisa, kadang ada yang berkunjung di situ. Wa du'a'u, dan juga doa lagi indal masyaril haram, di Masjidil Haram, mustajabun, mustajabah. Perbanyak doa di Masjidil Haram. Yang terakhir wa du'a'u, dan juga doa indal jamratil salasa, mustajabun, ketika balan jumroh. Ini bagi yang haji, ya. Nah, itulah tempat-tempat yang mustajabah, ya. Monggo di situ berdoa, silakan. Sekali lagi saya pesan, selama di kota Mekah dan Madinah, jaga lisan, ya, jaga lisan dan jaga perilaku. Kuncinya cuma itu, jaga lisan, ya. Jangan sampai menimbulkan kata-kata yang menyakiti orang lain atau juga sombong, ya. Sebab apa? Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, di sana kadang suka dibuktikan langsung, ya. Kita harus dijaga lisan, tapi jangan merasa takut, sebab kita di sana dalam merupakan duyufullah, tamu-tamu Allah. Selagi kita bisa menjaga, dijamin oleh Allah. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga, ya naudzubillah, ya. Kadang nih, mohon maaf, ucapan terlontar kadang tidak disengaja, ya. Contoh ini mah contoh cerita
pribadi saya aja lah, ya, biar nggak bohong saya. Saya di kota Mekah udah di malam yang ketiga, ya, di malam hari, ya, saya jam 2 sudah ke kota, udah ke Masjidil Haram. Kata teman saya, Mas Taufik, ketika turun dari pintu Masjidil Haram, Farhim, ya, hafal itu pintunya, ya, biar nanti kalau pulang hafal. Oh gampang, orang udah 3 malam ini. Saya hanya mengutarkan kata-kata gampang, udah hafal, ya. Padahal saya juga langsung sadar, saya langsung istighfar. Pulang saya kesasar. Coba, saya pulang kesasar muter-muter Masjidil Haram, ya, hanya kata-kata itu. Itu gara-gara gak bisa menjaga lisan, ya, muterin saya mau pulang, gak ketemu-temu, ya, WC 3 nya mana, kata saya, gak ketemu-temu. Tuh, contoh lagi, satu lagi nih, yang satu tim dengan saya, orang Bandung. Sudah saya sahi, kata Mutawib, kita keluar aja lah, biar gak tabrakan. Begitu keluar, gak bisa menjaga lisan. Dia mengucapkan, waduh, di sini mau panas banget. Hanya gara-gara ucapan itulah dia kepanasan. Coba, ya, kepanasan dia. Yang lain biasa semua. Dia kepanasan. Akhirnya lapor Mutawib, yuk kita ke samping dulu. Situ nanti istighfar, taubat dan wudhu nanti pakai air Zam-Zam. Dan langsung dibawa ke samping, ke pinggir, ya, suruh istighfar dan wudhu pakai Zam-Zam. Udah selesai, gak kepanasan. Itu gara-gara gak bisa menjaga lisan, apalagi nyakitin orang lain. Tuh, jadi di sana mah banyakin doa, banyakin istighfar, ya, insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, ketika dihajar asfal, Mas, ya, Terpano, tangan di atas, ya, tangan jangan di bawah. Kenapa tangan di atas? Kalau tangan di atas, kalau kita kedorong sana sini, kita bisa pegang orang yang ada di depannya, bisa pegang orang yang ada di sampingnya. Kalau kita tangan dari bawah, udah kita nggak bisa, tidak ada pegangan, pasti kita jatuh. Jadi tangan di atas silakan, ya, kedorong pegang aja. Orang marah udah diem aja, ya, itu begitu. Nanti gini aja, mudah-mudahan kalau ada jadwal sudah turun, jadwal sama kegiatan umroh, insya Allah nanti akan saya perjelas lagi, ya, agar supaya waktu-waktu yang kosong itu bisa dimanfaatkan. Sebab ke Hijri Ismail, ke Hajar Aswad, ke Multajam itu rata-rata di malam hari, karena di malam hari itu waktu yang kosong, tidak ada kegiatan rekor. Begitu saja dari saya. Doa aja dulu lah, ya, sebelum musafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bil awalin wal akhirin wa barik wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana biha jama'al hajat wa tudahiruna biha min jamil sas wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din wal dunya wal akhirah, wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina lana bi sakratil maut wa najatan minan nar wa badal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa tarbahakan wa nahnu abiduka ridwan wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir bil yasir wa ya jabir bil kasir wa ya syahidu bil baridin wa ya manna bil makhibin wa ya mubdi bil faqirin wa ya muqawwi bil da'ibin. Yassir lana kull yasir fa tayassir ilayka yasir. Allahumma yassir lana umuran ma'arati bid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal du'ana wa maqsudana wa muradana bi mujizati anbiya'ika wa bi karamati awliya'ika wa bi ma'unati ulama'ika an taqdi hajatina an taqdi hajata Syekhul Bait Bapak Ustaz Sumarno sekeluarga wa tuhasil maqasidana wa tuhasil maqasida Syekhul Bait Bapak Ustaz Sumarno sekeluarga bid dini wa dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir aziz jabar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.